Dinas Perdagangan, kemudian Pak Agus dari Dinas Kesehatan, Bapak Ibu sekalian, Ketua Panitia, mohon izin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk berbagi informasi berkaitan dengan Depot Air Minum. Kami kebetulan ada di bidang perizinan, di bidang C yang menangani perizinan kesehatan yang di dalamnya termasuk layak higieni Depot Air Minum. Jadi sesuai apa yang telah disampaikan oleh panitia bahwa materi adalah dari DPPTSP itu tentang regulasi atau tata cara kaitan perizinan. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, karena sekarang di DPPTSP itu sejak saya masuk di DPPTSP dan sejak dilimpahkan izin kesehatan ke DPPTSP belum ada yang memohon perizinan tentang Depot Air Minum ini gitu. Walaupun barusan ngobrol dengan Pak Moderator, jumlah anggota di Kota Bandung juga ada 5.000 yang berusaha di bidang ini. Kemudian yang terdaftar ada 200. Tapi dari sekian banyak itu ke kami belum ada satupun ketika dilimpahkan izinnya ke DPPTSP dari Dinas Kesehatan yang memohonkan izin. Gitu. Jadi karena sekarang izin itu sudah online Pak, dipermudah gitu kan, bisa di rumah, bisa dibikin di rumah gitu kan, dan tidak perlu berhubungan dengan kami di DPPTSP. Kecuali ada kendala-kendala yang tidak bisa diatasi, boleh ke kami, ada layanan pengaduan, ada layanan berbantuan. Jadi silakan, setiap hari itu di kami membuka layanan dari jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 13 sampai jam 15. Untuk ketika misalnya masuk ke laman OSS atau masuk ke laman dapil. Jadi walaupun dalam posisi siang seperti ini mungkin ngantuk ya Bapak Ibu, tapi ini sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian memahami bagaimana caranya untuk memperoleh izin. Selanjutnya saya mohon berdiri di depan Pak supaya ini supaya teraktif gitu. Berkaitan dengan peraturan yang ada sekarang itu baru seperti yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, baru dari departemen Beperindak, kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan gitu. Tapi di peraturan daerah di bawahnya sebetulnya belum ada yang secara langsung khusus mengatur tentang ini. Mungkin ini nanti akan dibahas oleh leading sektor, misalnya Dinas Kesehatan atau Dinas Perdagangan berkaitan dengan perda turunan dari PP 24 atau dari Permenkes 43 tahun 2014 yang khusus menangani tentang sanitasi air. Hal ini air minum, kemudian Depot Air Minum nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Agus dari Dinas Kesehatan, karena ini pengertian-pengertian yang ada di Permenkes 34 tahun 2014 yang di dalamnya sebetulnya membicarakan apa-apa yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pak. Tidak sedikit pun menyinggung masalah DPPTSP gitu. Jadi kaitan teknis kami di DPPTSP juga menggandeng baik di Sinda maupun Dinas Kesehatan. Jadi secara teknis yang survei lapangan, yang visitasi ke lapangan itu nanti dari Dinkes berkaitan dengan Depot Air Minum. Next Pak, punten ini juga sama nanti oleh Dinas Kesehatan mungkin. Terus Pak, supaya mempercepat waktu, ini pengertian menjama Bapak Ibu sekalian membaca Permenkes 34 2014 tentunya ini ada semua dari mulai pasal 1 sampai terakhir gitu kan, sampai aturan peralihan. Next punten, ini pembinaan pengawasan ini akan dilakukan oleh Dinas Teknis, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Pak. Next saja. Ini juga next. Ini sanksi-sanksi ketika melanggar aturan yang ada di Permenkes 34 2014 itu sanksinya bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan sertifikat layak higienis.
Adapun kalau misalnya tidak berizin tentang usahanya, ada tadi dengan Pak Operator juga sudah bicara, ada hukuman kurungan dan sebagainya, juga denda yang belum berizin. Jadi sebetulnya Pak, sekarang itu perizinan yang ada di khususnya pemerintah Kota Bandung, yang barangkali mungkin di sini ada dari Depok, di luar Kota Bandung lah, di luar Kota Bandung mungkin bisa istilahnya membandingkan antara kebijakan yang ada di daerahnya atau di kotanya dengan yang ada di Kota Bandung. Karena di sini saya dengar ada dari Depok, ada dari Tangerang ya, bukan dari Kota Bandung aja. Silakan aja nanti membandingkan apakah kebijakan yang ada di kotanya masing-masing, di Pemkotnya atau di Pemdanya sama seperti ini atau tidak. Next Pak. Nah ini mulai dari sini Pak. Jadi berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 875/2 Cap 562 DPMPTSP 2019. DPMPTSP ini panjang sekali Pak, susah ini untuk disebutkan kalau bagi orang awam. Maksudnya ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini berdasarkan Permendagri 138, pelayanan izin yang ada di Kota Bandung itu disatu pintukan, yaitu di DPMPTSP, Dinas Perizinan. Tidak boleh lagi ada izin-izin yang dikeluarkan oleh dinas lain, contoh di Sidak, kemudian yang lainnya yang berhubungan dengan izin, semua baik izin itu IMB, baik izin yang pancang, izin rumija dan lain sebagainya, itu ada semua di DPMPTSP. Jadi semua izin yang dikeluarkan itu ada sekitar 112 izin, itu semua ada di DPMPTSP. Nah, berdasarkan keputusan ini, Bapak Ibu, ada pendelegasian wewenang tentang ini, penandatanganan dari Wali Kota Bandung untuk perizinan kesehatan yang dilimpahkan ke DPMPTSP. Jadi sekarang yang namanya misalnya izin dokter mandiri, izin kesehatan ya, izin dokter mandiri, izin bidan, izin perawat, itu semuanya yang dalam sebelum 2019 ke belakang, kemarin di bulan Juli itu masih ada Dinkes, nomor anu dan sebagainya Dinkes, sekarang nanti jadi DPMPTSP. Karena yang menandatangani izinnya secara administratif adalah DPMPTSP. Walaupun secara teknisnya ada di masing-masing dinas. Secara teknis untuk yang di lapangan kaitan dinas kesehatan ada di dinas kesehatan. Secara teknis kaitan dinas perdagangan, misalnya tentang izin minuman beralkohol dan lain sebagainya, itu yang surveinya ada di dinas perdagangan. Jadi kami di DPMPTSP hanya pure izin, pengeluaran izinnya saja di akhir, gitu. Seperti itu. Jadi izin yang dikeluarkan di akhir secara administratif adalah DPMPTSP. DPMPTSP tidak berwenang untuk lapangan survei, tidak berwenang karena dinas teknis yang berwenang. Nanti dinas teknis akan memberikan semacam berita acara persetujuan ke kami secara sistem bahwa persetujuannya izinnya itu sudah betul, seperti itu. Jadi sejak ini Pak, Bu, sejak ini izin kesehatan yang tadinya di dinas kesehatan dilimpahkan ke DPMPTSP, termasuk sertifikat layak higienis, sanitasi dan layak minum. Nanti kita akan bahas di depan Pak. Kita itu mengeluarkan sertifikat. Sertifikat ini kan bukan izin sebetulnya. Sertifikat itu hanya bukti tertulis bahwa air itu sudah memenuhi baku mutu sanitasi dan berhak untuk diperdagangkan. Setelah memperoleh sertifikat, si pengusaha sertifikat ini harus menempel di depan depotnya gitu kan, bahwa ini sudah bersertifikat, sehingga masyarakat yang membeli itu tahu. Jangan sampai kemudian tidak ditempel, apalagi belum mempunyai sertifikat, masyarakat beli terjadi penyakit. Nah itulah baru berdampak terhadap sanksi-sanksi yang tadi. Sanksi-sanksi izin usahanya ada izin atau tidak, sanksi sertifikat dagang ini ada izin atau tidak. Mending kalau sertifikat itu sanksinya hanya tadi teguran-teguran, pencabutan. Tapi kalau berkaitan dengan izin usaha, misal izin usaha itu nanti kita bahas di depan. Ada persyaratan, ada IMB, ada izin lingkungan, SPPL, ada izin lokasi. Ketika tidak itu maka gedungnya dibongkar, kemudian bisa juga kaitan dengan pidana, seperti itu. Next Pak Punten. Nah, untuk memperoleh sertifikat layak higienis tadi, sertifikat ya Pak, ini bukan izin. Ada yang namanya scan permohonan sertifikat higienis sanitasi. Jadi Bapak mengajukan permohonan, kemudian di scan dan diupload ke sistem kami. Sistemnya nanti akan saya jelaskan di depan. Bagaimana cara mendaftarnya nanti saya jelaskan di depan. Tapi ini syaratnya dulu. Kemudian scan nomor induk berusaha. NIB ini sekarang berdasarkan PP 24 tahun 2018 itu tentang
pelayanan perizinan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pusat, dalam hal ini BKPM, Badan Penanaman Modal. Setiap orang yang berusaha di seluruh Indonesia itu harus mempunyai nomor induk berusaha. Jadi kalau bicara dengan depot air minum ini di pasal 4, coba Bapak buka nanti di pasal 4 Permenkes 34 tahun 2014. Di pasal 4 ayat 1-nya si pengusaha ini wajib memperoleh izin usaha. Ada izin usaha. Izin usaha itu kalau dulu SIUP yang dalam hal ini ditangani oleh bidang B, bidang pelayanan perizinan non perizinan B di DPMTSP di kami. Nah tadinya tim teknisnya disindang Pak, tadinya SIUP itu gitu kan. Sekarang ada di DPMTSP, tim teknisnya ada di sindang. Jadi ketika Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat ini, mengajukan ini, Bapak harus daftar dulu ke PP24 secara elektronik ke OSS, sistem OSS ada di kami. Nanti akan kita jelaskan di depan. Ada di kami, syaratnya hanya mengupload KTP, kemudian mengupload NPWP ke sistem, maka NIB-nya akan muncul. Tapi si nomor induk berusaha itu belum berlaku efektif izin usahanya sebelum dipenuhi komitmennya. Komitmennya apa? Yaitu yang tadi, setiap izin usaha di PP24 itu harus ada komitmen 3 hal minimal. IMB, izin lingkungan, dalam hal ini karena bentuknya IKM berarti boleh sama SPPL ya Pak Riki, cukup SPPL. Kalau yang besar, misalnya cakupan luasannya besar, wilayahnya bisa dengan AMDAL atau UPL UKL, di mana UPL UKL itu wajib izin lingkungan seperti itu. Tapi khusus untuk depot air minum cukup dengan SPPL saja. Itu kaitannya nanti dengan DLHK. Izin lingkungan ada di Dinas Lingkungan Hidup dan kami sudah terintegrasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tim teknis yang berkaitan dengan perizinan sudah semuanya terkumpul, terintegrasi di sistem. Secara sistem dia bisa membaca dan bisa memberikan saran pendapat ke kami sebelum mengizinkan. Nah, jadi sebetulnya walaupun sertifikat layak higienis sanitasi depot air minum ini izin lokal, sertifikatnya izin lokal, tapi karena sertifikat ini menjadi syarat izin usaha itu ada di OSS pusat gitu kan. Jadi dua-duanya harus Bapak dan Ibu pahami cara memperoleh izinnya. Kemudian selanjutnya syaratnya scan KTP, NPWP ini betul, scan bukti pelunasan PBB, scan asli surat keterangan domisili usaha, scan sertifikat pelatihan kursus higienis sanitasi depot air minum bagi pemilik dam dan penjamah. Penjamah itu pengertiannya Bapak dan Ibu ya, tahu kan tadi di depan yang mengelola lahannya gitu. Kemudian scan rekomendasi dari asosiasi depot air minum, mungkin dalam hal ini mau moderator ya gitu kan, masuk dulu ke sana. Kemudian scan pengesahan dinas kesehatan atas pemenuhan dokumen, scan pengesahan dinas kesehatan atas pemenuhan dokumen, yaitu metode, proses dari alat yang digunakan, berita acara pemeriksaan hasil inspeksi sanitasi dari tim pemeriksa, hasil pemeriksaan laboratorium kualitas air minum, denah ruangan, denah lokasi. Ini nanti yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan. Bentuknya setelah Bapak Ibu mengumpulkan ini hanya 1 lembar, yaitu surat kelengkapan dokumen yang akan diupload oleh dinas kesehatan ke sistem yang ada di kami. Jadi kalau tidak ada surat dari dinas kesehatan tentang ini, kami tidak akan mengizinkan gitu. Kami tidak akan mengizinkan. Izinnya pasti ditolak dan dikembalikan. Next Pak. Nah, di PP3 di Permenkes 34 2014 itu pasalnya saya lupa, tapi perpanjangan izin itu, izinnya sertifikat itu kan 3 tahun, tapi setiap tahun diperpanjang. Setiap tahun diperpanjang kaitan itu pengawasan dan pembinaan. Nanti mungkin dari Pak Agus dari Kesehatan lebih rinci tentang teknis ini. Ini syarat perpanjangannya. Next Pak, nanti bahan bisa diminta ke panitia. Nah sekarang kita masuk ke yang kami maksudkan pelayanan perizinan secara online yang ada di kami. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, barangkali masih belum ada yang belum tahu. Jadi
di DPM PTSP Kota Bandung itu sekarang melayani sekitar 112 jenis perizinan. Ini dari berbagai dinas instansi yang ada di Kota Bandung, yang karena ada Permendagri 138 sehingga harus satu pintu, maka dikumpulkan di DPM PTSP. Ini yang tanda R ini adalah yang izin yang mempunyai retribusi. Jadi kita Bapak Ibu sekalian selaku pengusaha membayar retribusi. Tapi berkaitan dengan sertifikat ini, bebas, artinya tidak ada biaya, jadi gratis. Next. Nah, setelah tadi ada keputusan wali kota tentang pelimpahan kewenangan izin kesehatan, sebetulnya izin kesehatan paling pokok diserahkan ke kami Pak per bulan Juli 2019 ya, dan tanggal 24 Juli itu ditandatangani MOU dan dilimpahkan ke kami di DPM PTSP. Izin kesehatan itu ada 65 izin, sebetulnya secara global ada 65 izin. Di antara 65 izin itu ada 11 yang OSS. OSS itu artinya yang diambil alih perizinannya menjadi perizinan pusat melalui PP 24 2018. Jadi sistem aplikasinya juga berbeda. Sistem aplikasi yang ada di kami online-nya dengan yang dari OSS. Di antara yang 11 ini dari 65 ada sekian, ada 54 izin dan non izin itu yang lokal, termasuk ada sertifikat, ada 5 sertifikat yang lokal, sehingga kalau hanya sertifikat layak higienis itu tidak perlu sebetulnya masuk ke sistem OSS. Tapi karena wajib izin usaha, harus mempunyai izin usaha, maka tetap Bapak dan Ibu harus masuk ke OSS juga gitu. Seperti itu. Kalau sertifikatnya lokal saja bisa ada di kami melalui sistem Gampil. Tapi karena wajib mempunyai izin usaha, maka harus ke OSS juga, seperti itu. Next. Nah, ini transformasi inovasi sejarahnya Bu yang ada di DPM PTSP. Sebetulnya sejak 2011 sampai 2015 di kami itu sudah online sebetulnya. Ini ada BOS namanya, Bandung One Stop Service. Jadi semua izin itu, tapi belum semua pada waktu ini, masih ada di dinas lain yang istilahnya mengelola izin. Tidak semua melalui BOS. Kemudian pada tahun 2015 sampai sekarang ini ada perizinan Hayu Bandung namanya. Jadi ini berbasis web. Jadi Bapak nanti kalau misalnya masuk ke internet tinggal dibuka dpmptsp.bandung.go.id, akan muncul pintu-pintu ini. Pintu ini saya nggak kebaca ya Bapak Ibu, nggak ya? Kebaca. Jadi ini tuh lampiran perizinan online. Ini proses permohonan. Kemudian ini ada regulasi, aturan-aturan hukum bisa dibuka ada di sini. Ini ada call center. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kendala, ada keluhan, kemudian ada pengaduan, bisa masuk ke sini. Kemudian ini ada web tutorial. Web tutorial itu berisi video yang menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya izin melalui Gampil, melalui Hayu atau melalui OSS. Ini ada semua di sini, tinggal klik dibuka nanti muncul semua. Nah, ini berbasis web sehingga semua persyaratan izin yang Bapak punya ketika akan memperoleh sertifikat harus diupload Pak Ibu. Jadi pertama di-scan dulu, syaratnya dikumpulkan dulu, kemudian di-scan, baru di-upload ke sistem ini, sistem DPM PTSP ini, sistem Hayu Bandung. Hayu Bandung itu kan bahasa Sunda ini Pak, Hayu. Artinya mengandung bahasa yang cukup dalam, mengajak semua orang untuk mempunyai izin dari segala usaha yang dilakukan. Hayulah kita memperoleh, mengajak untuk supaya mempunyai izin. Kemudian yang Hayu Bandung ini diperbaiki atau dikembangkan di tahun 2016 sampai sekarang itu dengan Gampil namanya. Gampil itu bahasa Sundanya mudah, tapi sebetulnya ini akronim dari Gadget Mobile Application for License. Jadi gadget kemudian disandingkan untuk perizinan gitu, dimana Bapak bisa menggunakan HP sebetulnya. Jadi kalau tadi ini di scan,
dimasukkan, diupload ke sistem Hayu atau ke Gampil juga bisa. Tapi kalau Gampil ini juga bisa melalui HP. Jadi si persyaratan foto, kemudian diupload, masukin ke sini sama ke sini. Gitu. Jadi ada 3 transformasi inovasi yang ada di DPPTSP di kami. Kalau ini sudah diperbaiki dengan ini dengan ini, Hayu Bandung dengan Gampil ini berbarengan sekarang jalan. Next Pak. Nah, desain sistemnya kenapa sih KPK itu atau Dagri itu atau Kemenpan RB itu mengharuskan 1 pintu supaya si petugas di kami itu tidak berhubungan langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Karena di sana akan terjadi berbagai hal yang bisa merugikan Bapak, bisa juga merugikan bagi kami gitu kan. Ketika terjadi ingin percepatan, ketika terjadi yang tidak memenuhi syarat juga ingin dipenuhi, diluluskan gitu kan. Di dalamnya, dalam tanda kutip, berbagai cara bisa terjadi. Makanya dengan sistem online itu kami tidak berhubungan dengan Bapak gitu. Misal contoh, Bapak mengajukan izin ke kami tidak tahu orangnya gitu kan. Sama sekali tidak tahu dan tidak pernah ketemu. Tiba-tiba Bapak mendapatkan izin kan gitu. Bapak juga tidak tahu kan di kami siapa yang menyetujui, siapa yang memverifikasi kan tidak tahu. Jadi betul-betul murni proses berjalan melalui sistem. Tidak ada pertemuan, tidak ada misalnya yang tidak berbayar atau yang gratis menjadi bayar, tidak ada. Sekarang kami itu izin di DPPTSP tidak ada yang berbayar satupun kecuali izin di MB karena ada retribusinya. Izin di MB itu yang tadi ditandai R di awal, itu memang ada retribusinya itu. Jadi yang lainnya dari 112 izin tadi itu gratis semua, tidak ada berbayar. Jangan sampai Ibu, makanya saya pesan nanti ketika sudah memahami cara online ini jangan sampai menyuruh orang, karena banyak kejadian gitu. Ketika nyuruh orang, kita tidak bisa komputer, nyuruh orang, kemudian orang itu ngupload izin Ibu, izinnya sudah jadi, Bu, Pak, ini sudah jadi segini, gitu kan. Padahal gratis, tidak ada keluar uang. Makanya kalau saran saya lakukan sendiri. Kalau misalnya butuh berbantuan silahkan datang ke DPPTSP. Kalau bisa sendiri lakukan sendiri. Atau misalnya biasanya anak itu lebih pintar dari orang tuanya kaitan dengan gadget yang itu. Minta dibimbing, ini suruh apa, gitu, seperti itu. Jadi share kliennya sudah tidak ada lagi di atas kertas Pak, sudah paperless, tidak ada lagi kertas-kertas administrasi. Kemudian tidak ada kontak dengan pemohon, ini sistem online kami itu. Kemudian ada verifikasi secara sistem, di mana di kami itu ketika pemohon izin masuk itu akan diverifikasi secara administrasi dulu. Apakah administrasi dalam hal ini persyaratannya sudah lengkap atau belum? Ketika sudah lengkap maka akan di next oleh petugas verifikasi ini. Berarti izinnya sudah lengkap. Kemudian nanti di tingkat atasnya itu ada kepala seksi yang memvalidasi secara online. Ketika sudah diverifikasi betul, tapi oleh kepala seksinya ternyata masih ada yang kurang, ini kepala seksi masih bisa menolak. Kemudian rekomendasi teknis, nah ini yang saya sampaikan. Jadi seperti sekarang misalnya izin usaha, izin minuman beralkohol, izin kesehatan, baik izin itu dokter mandiri, dokter di fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, itu kami ada tim teknisnya yaitu dari Disindak atau dari Dinas Kesehatan. Ini yang lebih berperan di lapangan, yang lebih berperan dengan ibu bapak sekalian, bisa ketemu, bisa menanyakan ini denahnya seperti apa misalnya. Tadi kan ada lagi itu ada denah tuh syaratnya. Itu nanti di verifikasi syarat teknis oleh Dinas Kesehatan Pak. Setelah Dinas Kesehatan itu ke lapangan, membuatlah berita acara dia, membuatlah persetujuan. Apabila ada kata-kata oh ini kurang nanti dituliskan dia di berita acara secara online, akan diupload lagi oleh tim teknis ini, oleh dinas teknis ke sistem, dan kami bisa melihat oh ini ternyata ada penolakan nih karena denahnya tidak sesuai seperti itu, maka kami tolak juga ya. Seperti itu Pak. Kemudian setelah rekomendasi teknis, ya teknisnya setuju, semua ini ke atas setuju, baru ada di kabin. Kepala bidang itu menyetujui secara online. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di kami itu, pelayanan kami itu, kalau misalnya berkasnya benar, persyaratannya benar dan lengkap, pasti tidak akan ditolak, pasti disetujui seperti itu. Makanya siapkan dulu aja syarat-syaratnya.
Yang tadi syaratnya silahkan ditulis, nanti siapkan sama ibu bapak semua, kemudian daftarlah di online gitu. Kemudian setelah disetujui oleh Kabid, maka akan ditandatangani secara elektronik juga oleh Pak Kadis. Jadi kepala dinas kami BPM PTSP itu walaupun dia ada di luar kota, misalnya lagi di Aceh atau lagi di luar negeri, dengan melihat HP dia masih bisa menandatangani secara elektronik, Pak. Jadi di kami itu di BPM PTSP sebetulnya kerjanya 24 jam. Bisa di rumah, bisa dimanapun, tinggal buka HP atau laptop, itu akan muncul semua perizinan Bapak, dan Pak Kadis juga akan muncul di Pak Kadis ketika ada persetujuan dari kami di bidang, maka dia akan tanda tangan. Kemudian laporan secara online. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memasukkan persyaratan izin mengupload ke sistem, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memonitor izin saya itu misalnya masuk tanggal 1 November gitu kan. Sekarang sudah di mana ya gitu. Apakah masih di verifikasi administrasi, atau sudah divalidasi kasih, atau direkomendasi teknis di SPD. Bapak bisa memantau itu, atau bisa di persetujuan kami, Bapak bisa memantau itu. Di kami itu pelayanannya 7 hari, Pak. 7 hari itu izin harus keluar selesai. Karena kalau misalnya tidak 7 hari atau lebih dari 7 hari, kami yang akan kena sanksi gitu. Jadi kalau misalnya kenapa ini teh izin teh kok masih ada dikasih ya? Ada apa? Ada kekurangan apa? Ibu bapak bisa memantau, telepon ke kami melalui kontak yang tadi itu, yang di awal itu. Nanti ada kontaknya, kontak itu bisa mengadu gitu kan, bisa SMS, bisa WA, bisa telepon langsung. Kenapa izin kami ini masih di posisi anu misalnya? Nanti kami akan cek, resinya akan kami lihat, apa sih kekurangannya itu seperti itu. Jadi kami dengan Bapak Ibu sekalian ketika mengupload ke sistem itu bicara sistem, laptopnya di sistem. Ketika ada penolakan kami akan jelaskan kekurangannya apa gitu. Tapi tidak ngomong langsung gitu. Ngomongnya kalau melalui DS aja gitu, melalui WA dan sebagainya. Kemudian setelah ada ini laporan ini tahu bahwa misalnya sudah selesai, baru kemudian yang beretribusi itu membayar di bank BJB. Ini bagian beretribusi lah, kita mah di sertifikasi nggak ada. Kemudian mengisi indeks kepuasan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ketika akan izin itu diterbitkan, akan dicetak, maka Bapak Ibu harus mengisi dulu kepuasan Bapak Ibu dengan pelayanan yang ada di kami. Itu silakan mau ngeklik apapun di sana, pilihannya mangga gitu, mau tidak puas, mau apa kekurangannya silakan. Kami tidak bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak di hadapan kami. Kalau di hadapan kami pun Bapak Ibu kan agak nggak enak ya. Pasti nulisnya tuh tidak apa ya namanya. Pokoknya pura-pura lah gitu kan. Nah ini mah enggak. Secara sistem silakan aja isi gitu. Seperti itu. Jadi secara sistem. Kemudian ada lokasi juga. Bapak usahanya di mana? Nanti akan muncul di sistem kami. Oh lokasinya di sini. Oh lokasinya di Sukajadi misalnya gitu. Di kecamatan di kelurahan mana gitu. Nah ini, sehingga ini tuh membuat Bapak lebih mudah, lebih cepat. Kemudian, nah ini perlu diketahui juga Pak, ini tuh Bapak Ibu sekalian, di kami itu ada sistem antrian bus in bus out, namanya Vivo gitu. Jadi kalau misalnya Bapak ini daftar pertama, kemudian langsung ke sini, nggak akan tiba-tiba yang belakang muncul dulu gitu. Kami dibatasi secara sistem 10 pemohon yang bisa diverifikasi dalam satu waktu oleh kami, yang bisa dibuka dalam satu waktu itu hanya dimunculkan 10. Ketika akan membuka nomor 11 nggak akan muncul gitu. Jadi antrian betul-betul, makanya kadang-kadang dokter-dokter yang misalnya izin praktek itu kan banyak sekali tuh yang izin praktek, kadang-kadang daftarnya nomor 100 tapi dia ingin dahulukan. Ini kami nggak bisa karena terhambat oleh ini. Yang ke 100 itu belum muncul di kami gitu. Yang muncul itu yang 10 itu, yang mengantri gitu. Kemudian lebih transparan, jelas ya, bisa dipantau dan sebagainya oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada SMS pemberitahuan, jadi ketika Bapak mendapat nomor resi itu ada SMS ke HP Bapak pemberitahuan. Kemudian lebih aman, ada backup data, kemudian backup internetnya di kami juga ada. Kemudian tidak ada uang yang keluar sama sekali, zero kredit, tidak ada piutang gitu kan, tidak ada utang, tidak ada piutang. Kemudian sistem terintegrasi dan delivery service. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan izin sertifikasi
Dalam hal ini sertifikasi tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa itu izin lokal. Kalau izin lokal semua prosesnya dikerjakan di DPPTSP. Ketika izin ditandatangani oleh Pak Kadis, kemudian izin itu akan disampaikan oleh tukang pos ke rumah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sama sekali mengurangi pertemuan. Bapak dan Ibu juga tidak datang ke kami karena izin yang sudah selesai akan disampaikan oleh tukang pos. Setiap jam 3 itu tukang pos akan membawa izin itu dan disampaikan ke alamat. Kalau misalnya alamatnya Bapak Ibu tidak jelas mengisi, maka tukang pos akan membawa lagi ke kami. Seperti itu. Next. Ini yang tadi, next aja. Nah, ini tata caranya Pak Bu. Jadi tata cara ketika Bapak Ibu akan mendaftar di akun pemohon. Sebelum mengupload, Bapak dan Ibu harus daftar dulu di akun pemohon. Pertama, di HP atau di komputer itu dibuka dulu aplikasi Gambelnya. Diklik aplikasi Gambel akan muncul seperti ini. Kemudian pilih daftar ini. Ada nanti di sini itu bahasa daftar, ini pilih daftar. Di daftar ini akan muncul seperti ini. Isian nomor KTP, kemudian password, nama dan alamat, kemudian pekerjaan, jabatan, alamat berusaha sesuai KTP tentunya, kewarganegaraan dan email, kemudian nomor HP dan kode keamanan terakhir. Kode keamanan akan muncul sendiri nanti di sistem dan Bapak isikan di sini. Setelah itu baru di submit dan itu Bapak sudah terdaftar berarti di aplikasi Gambel. Kemudian ketika Ibu sudah terdaftar sebagai pemohon, gimana tata cara pendaftaran pengajuan izinnya? Nah ini, buka lagi aplikasi Gambel, buka, kemudian pilih perizinan online. Jadi ini pilih ini. Ini kan perizinan online, tadi mah untuk daftar sehingga milihnya yang ini. Sekarang untuk setelah terdaftar sebagai pemohon akan mengajukan izin, maka pilih perizinan online. Kemudian pilih login. Nanti ada setelah mengklik perizinan online akan muncul loginnya. Pilih login, kemudian isi nomor KTP, password dan kode keamanan yang tadi di sini. Kemudian pilih izinnya yang Bapak Ibu mohonkan, apakah TDUM atau TDUK atau izin lain atau sertifikat DAM ini gitu kan. Kemudian setelah itu pilih jenis pelayanan, pilih ya aja yang di sini, pilih ya, kemudian lanjutkan, kemudian isi seluruh data yang dipersyaratkan. Tadi kan Bapak Ibu sudah tahu di depan syaratnya apa aja gitu kan. Nah setelah di posisi nomor 6 ini baru data-data yang diminta itu diupload, baik itu ke HP maupun ke komputer. Setelah diupload, Bapak mengisi pernyataan ini. Ada pernyataan bahwa data ini benar, gitu kan, bukan palsu. Baru submit, itu sudah masuk di kami. Next. Nah, alur perizinannya, tadi kan tata cara memohon, tata cara mendaftar. Sekarang alur perizinan di kami yang sedikit tadi saya jelaskan. Setelah pemohon ada 12 ya, ada 12 tahap. Setelah membuat akun, kemudian mengajukan permohonan, kemudian mengisi kelengkapan, kemudian submit izin, baru mendapatkan nomor register awal ini, nomor register. Baru ke tahap selanjutnya, setelah uploadan persyaratan itu masuk ke kami, maka akan divalidasi administrasi, pengecekan datanya benar atau tidak. Kemudian kalau misalnya masih ada kurang atau tidak benar, KTP-nya palsu dan lain sebagainya, maka akan tertulis tanda tidak valid, akan dikembalikan lagi ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian meneruskan berkas, kemudian di verifikasi ini apabila terdapat persyaratan tidak valid, maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk direvisi. Selanjutnya di tahap nomor 3 baru verifikasi teknis. Ini ada di tim teknis yang tadi saya jelaskan, di Dinkes, di Sindak dan lain sebagainya. Dia boleh melihat kembali secara sistem berkasnya, menurut dia betul atau tidak menurut aturan gitu. Kemudian setelah betul dia melakukan telahan ke lapangan sesuai syarat-syarat yang tadi denahnya seperti apa, bikin berita acara yang diupload juga gitu kan, kemudian dibawa ke lapangan, kemudian diupload di sistem kami. Ini di verifikasi teknis. Kemudian mengisi uraian teknisnya. Itu semua tugas dari dinas teknis.
Setelah ini dilalui semuanya oleh tim teknis, akan muncul di kepala seksi di DPP TSP. Kepala seksi juga bisa melihat permohonan ibu persyaratannya, kalau misalnya ada yang kurang maka bisa ditolak. Tapi kalau merasa betul sesuai aturan maka akan dilanjutkan. Dan muncullah di saya di kabin, karena kabin itu harus menyetujui sebelum ditandatangani oleh kepala dinas. Di kabin, posisi kabin juga masih bisa nolak kalau masih ada yang salah gitu sesuai aturan. Tapi kalau misalnya tidak salah, udah betul, maka di next. Kemudian akan muncul di SMS ke Bapak Ibu sekalian, ketika itu harus berbayar. Ketika tidak berbayar maka lanjut. Kalau misalnya berbayar, bayar di ATM. Ketika tidak berbayar, lanjut. Kemudian, nah ini baru sebelum dicetak, ini ada pengisian survei kepuasan masyarakat yang tadi saya jelaskan. Sebelum Bapak ngisi ini, maka di sistem kami itu permohonan Bapak posisinya ada di Bapak dan Ibu. Tidak bisa kami utak-atik lagi. Harus ngisi lagi ini, harus ngisi dulu ini. Setelah ngisi SKM, kepuasan masyarakat, baru muncul lagi di kami. Diverifikasi lagi oleh cetak izin. Jadi ada pencetakan izin kami, tugasnya. Diverifikasi sudah betul formatnya, naskahnya, dasar hukumnya sudah betul, baru dicetak. Nah, ketika dicetak itu baru draft kan dari itu. Ketika draftnya sudah betul oleh pencetakan izin itu sudah betul, maka akan dilanjutkan ke kepala dinas untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, kalau izin yang non OSS, izin lokal itu langsung dicetak izinnya berupa tanda tangan yang elektronik gitu, dan diantarkan ke pemohon oleh petugas pos. Tapi kalau yang izinnya OSS, jadi ketika Bapak mau mohon izin sertifikat laik tadi, pasti akan dikirimkan oleh pos. Karena itu izin sertifikat yang dikeluarkan secara lokal oleh kami. Tapi kalau Bapak nanti sesuai pasal 4 tadi bahwa harus punya izin usaha, maka itu harus masuk ke OSS. OSS ini ada di pusat, dan izinnya bisa dicetak langsung oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada lagi antaran tukang pos ketika pemantauan Bapak yang tadi bisa melihat izinnya sudah selesai, langsung cetak aja. Izinnya bisa dicetak sendiri. Jadi gambaran dari ini adalah betul-betul tidak ada kontak langsung ke Bapak Ibu sekalian. Itu alur-alurnya. Next Pak. Ini produk izinnya Pak. Ini produk izin yang OSS. Ini tanda tangannya. Tanda tangan kepala dinas itu cukup segini. Jadi tidak ada lagi tanda tangan basah. Hanya ini saja. Dan di sini takut karena sekarang banyak pemalsuan, dipasang barcode ini. Ketika barcode itu sama HP ditempelin gitu kan, disorot, ini akan muncul juga izinnya ini. Tapi kalau misalnya palsu, ketika ini di aplikasi di HP itu didekatkan gitu, tidak muncul ini, maka yakin itu palsu izinnya. Jadi tidak bisa dibohongi lagi gitu kan. Nah, ini produk izin yang dikeluarkan oleh pusat, ini OSS. Ini berupa pemenuhan komitmen. Jadi kalau misalnya Bapak mau izin usaha gitu, syaratnya tadi sertifikat dulu gitu kan, sertifikat DAM, baru izin usaha. Izin usaha itu satu, membuat NIB, nomor induk berusaha. Syarat NIB Bapak hanya mengupload KTP dan NPWP. Akan muncul nanti dari pusat itu izin usaha, nomor induk berusaha, nomor sekian, usahanya di bidang apa gitu kan, di bidang hotel dan minum misalnya. Tapi ada kata-kata di bawah, sebelum pemenuhan komitmen maka izin usaha ini belum efektif. Belum efektif, artinya belum bisa operasional walaupun sudah memegang izin usaha dalam bentuk NIB. Nah, gimana caranya efektif? Kami di DPP TSP melalui sistem Dapil meminta ke Bapak Ibu sekalian untuk mengupload IMB-nya, mengupload SPPL-nya, izin lingkungan, mengupload izin lokasinya. Setelah dipenuhi itu, maka akan muncul ini di kami. Format ini yang akan diupload oleh kami ke sistem OSS, sehingga setelah diklik ini diupload, otomatis izin usaha Bapak menjadi efektif. Tapi selama Bapak belum mengupload IMB, izin lokasi, izin lingkungan, itu tidak akan efektif izin usahanya. Banyak kan sekarang ketika pengusaha
sudah daftar di NIB, tiba-tiba sudah merasa berizin, padahal belum. Sebelum memasukkan komitmennya, pasti di bawahnya ada tulisan itu, belum efektif, belum berlaku efektif. Kan banyak tuh yang ini Pak saya sudah berizin gitu. Saya kemarin di di kelurahan Sukagali ada kafe, izin DME-nya rumah makan, padahal nggak boleh kan? Kafe yang ada minuman beralkoholnya izin DME-nya rumah makan, nggak satu itu satu rumpun gitu. Jadi harus sesuai peruntukannya. Dia menunjukkan izin-izinnya, tapi semuanya belum efektif karena belum memenuhi komitmen gitu. Ya jelas belum berizin seperti itu. Karena sebelum efektif maka walaupun sudah punya NIB tidak boleh beroperasi usahanya. Begitupun dengan sertifikat ini. Sebelum Bapak mempunyai sertifikat, seyogianya seharusnya kan tidak boleh dulu buka gitu kan, seperti itu. Karena di sana airnya sudah diteliti oleh Dinas Kesehatan bahwa itu layak untuk diminum. Ketika misalnya tidak ada sertifikat, kemudian tiba-tiba Bapak Ibu dagang aja, berusaha aja, tiba-tiba besoknya orangnya mencret, kemudian meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada sertifikasi, minimal Bapak terlindungi bahwa Bapak sudah berizin. Apalagi tentang izin usahanya, sertifikat itu bukan izin, tapi tempatnya harus ada izin usahanya. Ya tadi itu, tempat usaha Bapak juga harus sesuai peruntukannya. Misalnya ada kota yang besar, berarti IMB-nya harus ada, izin lingkungannya harus ada, izin lokasinya di mana harus ada. Itu karena izin lokasi itu bersesuaian dengan Badan Pertanahan Nasional gitu, seperti itu. Jadi betul-betul memang harus berizin lah kalau ingin aman. Ini yang non ASS, nanti yang sertifikat itu di sininya bukan surat izin, tapi sertifikat apa gitu, sertifikat layak higienis gitu. Seperti itu Pak. Jadi yang ini non OSS lokal, yang ini OSS, yang ini masuknya ke Gampil, ke Hayu, yang ini ke OSS gitu. Aplikasinya. Next. Sampai jam berapa ya Pak? Betul. Surat pilih Agus Tegaya atas. Ada sedikit lagi ya Pak ya, supaya jelas. Integrasi sistem di kami itu, ini yang biru Pak. Ini yang biru ini semua dinas teknis yang ada di DPPTSP. Semua perizinan kami berintegrasi secara sistem dengan ini, dengan Dinkes, dengan PU. Ini berkaitan dengan tiang pancang, berkaitan dengan Rumija di sini. Kemudian dengan Istara berkaitan dengan tata ruang, berkaitan dengan IMB. Integrasi ke sini, mereka bisa membaca sistemnya dari dinas-dinas ini. Kemudian dengan Dishub, misalnya tentang jalan, parkir, dan lain sebagainya. Dengan DLHK kaitan izin lingkungan, izin AMDAL, kemudian SPPL, UKL, UPL. Ini dengan DLHK, limbah berbahaya. Nah, kalau misalnya kayak apotek, klinik itu kan harus ada penampungan limbah berbahaya sebetulnya. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya kan Pokja Citarum Harum ya. Banyak itu pengusaha-pengusaha yang kadang-kadang kalau menyalahi saya pernah dipanggil oleh Polda berkaitan dengan perusahaan garmen, bukan garmen lah, semacam itulah, tapi tidak menyediakan izin limbah berbahayanya, padahal itu mengeluarkan kimia gitu kan. Akhirnya diproses di Polda dan saya dipanggil juga akhirnya kan jadi saksi, walaupun tidak tahu menau gitu. Seperti barusan sebelum kesini saya dipanggil dulu Kejaksaan Tinggi karena izin yang pancang, riuh-riuh Pak. Kaitan izin itu padahal yang berbuat kan orang lain gitu kan, tapi yang diinterogasi ya kami gitu ya, sekolah mungkin itu. Makanya saya jelaskan bahwa semua itu harus berizin, semua, tidak ada yang tidak berizin gitu, karena kaitan pertanggungjawabannya nanti. Dan semua itu yang berizin sebetulnya ya tidak berbayar, jadi silakan aja Bapak Ibu sekalian gitu untuk memperoleh izin gitu. Nah, yang biru ini dinas teknis yang bisa membaca dan bisa memberikan saran, pendapat, penolakan. Yang ini integrasi secara host to host saja. Jadi hanya membaca saja, tidak bisa merubah, tidak bisa menulis. Misal dengan dinas kependudukan, ketika Bapak Ibu akan mendaftar izin apapun, pasti KTP-nya dilampirkan kan. KTP itu dulu sebelum ada KTP elektronik secara ini
satu orang itu bisa punya KTP 10. Bisa ini di kecamatan A, ini di kecamatan B, sehingga kalau misalnya ada yang memerlukan KTP, oh berarti ini di kecamatan ini, pakai aja KTP yang ini. Nah sekarang kan nggak bisa. Jadi kami cek di Disduk ini bisa dibuka nicknya ada di dalam sistem itu ada nick. Ketika nicknya diklik, maka kalau ibu sudah mempunyai KTP elektronik itu akan muncul nick ibu di sini. Karena host to host, tapi tidak bisa dirubah sama kami tidak bisa, sama Disduk tidak bisa, hanya membaca saja gitu. Oh iya betul, nicknya sudah terdaftar di Disduk gitu kan. Seperti itu, ini yang host to host saja. Bisa dengan BJB juga bisa, kaitan pembayaran dengan BPJS, kaitan rumah sakit, klinik, apotek yang istilahnya si BPJS-nya menerima BPJS lah seperti itu. Dengan Kemendak juga ada gitu kan. Ini gambarannya, next. Nah ini saluran informasi yang tadi disebutkan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, akan mengadukan pengaduan, akan memantau kenapa sih izin saya mandek di tingkat apa gitu, bisa masuk ke sini Pak. Ini ada WhatsApp, ada call center, ada Instagram, ada email, kemudian loket layanan di kami setiap hari ada, kemudian bisa Twitter, kemudian bisa di web lapor, sampai tingkat kecamatan ini ada admin lapor untuk melaporkan. Kemudian ada melalui website. Silahkan Bapak Ibu pilih mana yang lebih mudah untuk mengkomplain kami ketika izin Bapak Ibu sekalian telat, lambat. Atau misalnya ketika Bapak Ibu merasa sudah betul memasukkan persyaratan, tapi sama kami ditolak karena banyak, misalnya tenaga di kami kurang, akhirnya ada kesalahan, bisa Bapak komplain ke sini. Next. Kalau yang ini saya kira ini kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh DPM TSP. Jadi ketika Bapak masuk ke DPM TSP, kalau misalnya komputernya di kami penuh, Bapak bisa langsung ini ada layar besar di sana bisa masuk juga ke sini. Ini jadi kemudahan-kemudahan yang ada di kantor kami. Next aja. Terus ini mah contoh-contoh. Udah aja mungkin itu yang ini mah hanya gambar-gambar replikasi aplikasi Kota Bandung yang sudah ditiru oleh kabupaten kota lain. Next. Terima kasih atur nuhun. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kaitan regulasi. Jadi regulasi yang ada di kami berkaitan dengan perizinan, satu adalah kalau OSS PP 24 2018, kemudian kalau Gampil ada di SOP kami Perwal 04 tahun 2008, Perwal 024 tahun 2018, kemudian di tingkat pusatnya ada Permenkes 34 tahun 2014, itu kan. Itulah regulasi-regulasinya dan itulah yang saya jelaskan tentang Bapak Ibu sekalian untuk memohon perizinan maupun sertifikat, karena sekarang tidak bisa lagi melakukan perizinan secara manual gitu. Semuanya harus tahu dan harus paham tentang aplikasi ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nana atas penyampaian materi yang baru saja disampaikan. Selanjutnya untuk mengikat waktu saya persilakan kepada Pak Agus untuk dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih juga lihat Pak, berkaitan. Tadi seperti yang disebutkan tadi, memang depot air minum itu pentingnya Bapak Ibu ya, karena air merupakan sumber kehidupan. Satu itu. Yang kedua, manusia itu terdiri dari hampir 90% dari air. Ini dilanjut aja ini. Nah ini dasar hukumnya. Tapi sebelum saya kesini, saya ingin ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya.
sini breaking dulu nih. Biar ini sudah kejas-kejas ya, matanya udah kejas-kejas ini. Supaya ice breaking, saya pingin nanti ini ada bagul lomba. Ini ada berapa yang hadir? Sekitar Moderator ada berapa yang hadir? 20. 22 apa? Satu orang baca 2 halaman. Saya nanti yang menjelaskan, Bapak yang baca. Oke? Nah ini pertama dari sana. Tadi dari siapa Bapak? Nanti Bapak berdiri memperkenalkan diri saya baca ya. Supaya nanti Bapak-Bapak ini kenal dengan Bapak juga. Ini kan dari seluruh Jawa Barat, tapi dari Kota Bandung juga ya. Coba Bapak perkenalkan diri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islam Mubarak dari Depot Stasiun Segar, Arjamani. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dasar hukum kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dasar hukum ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dasar hukum keempat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dasar hukum kelima yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Dasar hukum ke-6 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dasar hukum ke-7 Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dasar hukum ke-8 adalah Permenkes RI Nomor 736 Tahun 2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum. Dasar hukum 9 Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 860 Tahun 2002 tentang pembinaan dan pengawasan higien sanitasi depot air minum. Ya, jadi ini dasar hukumnya ya. Jadi sebelum saya nanti next Mas, nah ini jadi gini, kita harus berterima kasih sekali kepada asosiasi yang sudah menyelenggarakan ini merupakan inisiatif dari Asdamindo. Tepuk tangan dulu atau buat Asdamindo. Jadi ini memang tidak mana Pak Riki ini sebetulnya inisiatif kita harus memberikan penghargaan buat mereka. Dari kita dari Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi Asdamindo menyelenggarakan ini, karena ini juga belum ada regulasi atasnya, sudah ada ya Pak namanya, namun regulasi untuk di daerahnya seperti perizinan tadi sudah ada, namun untuk teknisnya mungkin belum. Mungkin dengan adanya wadah Asdamindo bisa komunikasi antara kemauan Bapak Ibu dengan kita dari pemerintahan. Ya, sekarang sudah ada wadahnya. Kalau dulu kan kemana sih ya? Abis Malaysianya banyak di Acamani. Baik, ini ruang lingkup pengawasan kualitas air minum tadi sudah disebutkan Bapak sama Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Degeri dari Depot Air Minum Larunya dari Palangkaraya 110. Ruang lingkup pengawasan kualitas air. Satu Permenkes nomor 32 tahun 2017 air bersih untuk higienis sanitasi. 2 air kolam renang. 3 air SPA. 4 air pemandian umum. Permenkes nomor 736 2010
air minum dengan sistem jaringan perpipaan dapat air minum bukan jaringan perpipaan. Persyaratan kelas air minum diatur oleh Permenkes nomor 492/2010. Ini dari Permenkes ya Bapak Ibu ya. Ada peraturan Permenkes nomor 32 tahun 2017 dan Permenkes 736 tahun 2010 mengatur mengenai air bersih dan air minum. Ada yang tahu perbedaan air bersih dan air minum? Ada yang tahu nggak? Bapak Ibu? Ya beda tuh, air bersih mah kita bisa diminum, kalau air minum ya bisa diminum. Kasarnya ya Bapak Ibu ya. Kalau air minum itu kan sudah memenuhi kaidah-kaidah kesehatan Pak, seperti sudah diperiksakan. Karena Bapak Ibu ini air menurut Bapak Ibu ini bersih, jernih ya. Sekarang ada kopi warnanya hitam. Nah, menurut Bapak Ibu yang layak diminum dua-duanya. Maksud saya kan yang kemarin yang meninggal itu kan sianida itu kan kalau dimasukkan ke dalam air ini itu jernih. Jadi yang dimaksud air minum itu yang memenuhi syarat kesehatan yang sudah diperiksakan. Jadi mata kita itu punya keterbatasan. Ketika Bapak misalkan Bapak Mubarok, saya sudah bersih Pak, tempat saya bersih, ininya juga bersih, airnya udah dari gunungan, jernih Pak, tapi belum pernah diperiksakan. Itu kan tidak bisa jadikan syarat, karena air kimia pun jernih seperti itu. Lanjut Pak. Ya, ini dari Permenkes tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum. Lanjut. Ya, nah ini ya ada. Sekolah dari mana Pak? Kami bisa tahu ya. Ya, perkenalan Pak, nama Riki dari Ciwastra. Air minum depotnya Amanah. luar biasa. Tata laksana pengawasan kualitas air minum Permenkes nomor 736 dari 2009. Pasal 1. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggaraan air minum adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan atau individual yang melakukan penyelenggaraan air minum. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinkes Kabupaten atau Kota dan KKP. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh penyelenggara air minum. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Tadi disebutkan oleh Dinas Kesehatan ya pengawasan internal. Pengawasan eksternal. Nah, kalau misalkan pengawasan yang internal mah bisa, itu kan ada alat yang rapid test itu bisa. Tapi kan kalau kita yang melakukan kan orang seperti ini. Bapak kasih belum tentu cepat terima kasih tempenya. Nah itu kan harus misalkan air ini saya sehat, tapi kan harus dilakukan pemantauan kualitas oleh laboratorium yang sudah terakreditasi. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, biar tidak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Misbah dari Sukabumi. Depot Air Minum Sentral Water. Tata laksana pengawasan kualitas air minum Permenkes nomor 736/2010. Pasal 22 lingkup pengaturan: A. Pengawasan eksternal, B. Pengawasan internal. Nomor 2, pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau KKP. 3. Pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum. Pasal 3, penyelenggara air minum yang menyelenggarakan penyediaan air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal. Pasal 5, untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Ini jadi ada kewajibannya ya melakukan pengawasan internal juga sebetulnya. Next step lanjut. Bapak bisa di mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat dari Kopok. Ya, depotnya Bumi. Apa itu Kopok Kabupaten? Tata laksana pengawasan kualitas air minum Permenkes nomor 736 tahun 2010. Pasal 6, pengawasan eksternal dan internal dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran. Pasal 7-nya, pengawasan berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian galon atau wadah air minum. Pasal 8, pengawasan berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon atau wadah air minum. Pasal 9, pengawasan eksternal dan pengawasan internal atau indikasi pencemaran lingkungan pada seluruh unit penyelenggaraan penyediaan air minum. Ya, ini sudah jelas ya. Lanjut Bapak. Selamat sore, nama saya William dari Depok. Depok. Ya, depotnya dari Freshwater. Iya. Oke. Pasal 10, kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi A. Inspeksi sanitasi, B. Pengambilan sampel air minum, C. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi, D. Analisis hasil pengujian laboratorium, E. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut, dan F. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut. Poin 2, penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan. Pasal 16 ayat 1, penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum. Jadi ini kewajiban Bapak Ibu yang melakukan ini ya, jangan depot air minum yang tadi ya. Itu dari ada inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, kemudian pengujiannya juga jangan laboratorium apa ya Bapak Ibu ya, yang terakreditasi. Di sini kan yang terakreditasi seperti itu. Biasanya kalau terakreditasi di kop suratnya ada kan terakreditasi nasional. Lanjut Pak. Selamat sore, saya Aslam dari Depot Daily Freshwater. Jadi sama juga Tangerang. Oh gitu. Oh beda-beda Pak ya? Banyak cabangnya sekarang. Tata laksana pengawasan kualitas air minum Permenkes nomor 736 tahun 2010. Ayat 2, penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal. A. Inspeksi sanitasi. Pasal 18 ayat 1, pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih. Pasal 25 ayat 1, sumber dana pembiayaan pengawasan eksternal berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 3,
Sumber dana pembiayaan pengawasan internal berasal dari penyelenggara air minum. Jadi ini ada namanya apa itu pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih. Jadi jangan sampai nanti Bapak mengambil air minum kemudian mengujikan sendiri ke laboratoriumnya, karena ada perlakuan khusus Pak. Kemudian yang mengambil air minumnya pun itu harus memiliki sertifikat pengambilan sampel. Seperti itu. Kalau misalkan Bapak ambil kan bisa aja ini untuk menghindari unsur ketidakpercayaan, independensi. Misalkan Bapak ambil sini kan di jalan punya C kenapa seperti itu. Tapi kan kalau misalkan langsung dari laboratoriumnya kan ekstra, jadi ada cross check seperti itu. Jadi ada unsur independensi untuk hasil. Lanjut. Selamat sore, nama saya Selvia dari Biro Freshwater Tangerang, Pak. Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum Permenkes nomor 736 tahun 2010. Pengawasan internal untuk air baku dan air yang siap dimasukkan ke dalam galon atau wadah air minum. Depot air minum 1 mikrobiologi 1 bulan sekali 1 sampel. Kedua fisika 1 bulan sekali 1 sampel. 3 kimia wajib 6 bulan sekali 1 sampel. Yang keempat kimia tambahan 6 bulan sekali 1 sampel. Selamat sore, saya Ranto dari Muhammad Tawar, Kota Madiun. Ayu Water. Persyaratan kualitas air minum atau Permenkes RI nomor 492 tahun 2010. Antara nomor 1 wajib. Yang pertama, parameter yang langsung berhubungan dengan kesehatan. Parameter mikrobiologi 1 E. coli, 2 total bakteri coliform, yang B kimia anorganik, 1 arsen, 2 fluorida, 3 total kromium, 4 kadmium, 5 nitrit atau sebagai NO2, 6 nitrat atau sebagai NO3, 7 cyanida, 8 selenium. Terima kasih. Lanjut. Kita dulu sampai ini. Ini kenapa E. coli dan total bakteri coliform masuk ke dalam mikrobiologi ya? Karena ini merupakan indikator bahwa ini sudah tercemar ke kotoran manusia. Ya, seperti itu. Makanya ini harus diujikan. Sedangkan kalau yang lain memang beracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi dari Citapen, Kabupaten Barat. Nama depotnya Hijrah. Persyaratan kualitas air minum Permenkes Republik Indonesia nomor 492 parameter nomor 1 parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan. A. Parameter gizi 1 bau, 2 warna, 3 total zat terlarut atau TDS, 4 kekeruhan, 5 rasa, dan 6 suhu. Yang B parameter kimiawi, yang 1 aluminium, kedua besi, 3 kesadangan, 4